Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Dewi Agustina, NIM 19.032.11.062. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mini riset saya yang berjudul Mini Riset Manajemen Produksi Agribisnis pada Komoditas Padi, Studi Kasus pada Usaha Penggilingan Padi di Desa Kacangan, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis yang diampu oleh Ibu Nurki. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang telah menyebabkan kebutuhan makanan pokok terutama beras menjadi ikut meningkat. Nah, untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, maka dibutuhkan upaya untuk peningkatan produksi. Di Lamongan sendiri, produksi pada tahun 2012 produksi padi itu mencapai 140.783 juta ton, yang mana menempati posisi ketiga penyumbang padi terbesar di Jawa Timur. Nah, keberhasilan ini dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki serta penerapan manajemen produksi agribisnis yang baik. Nah, dengan ketersediaan komoditas padi yang melimpah, maka usaha yang potensial untuk dikembangkan adalah usaha penggilingan padi seperti yang dikembangkan oleh Bapak Toha di Desa Kacangan. Pada penelitian ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan manajemen produksi agribisnis pada usaha penggilingan padi milik Bapak Toha di Desa Kacangan untuk mengetahui apakah penerapannya sudah baik dan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana potensi komoditas padi di Desa Kacangan. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi pasar, kondisi topografi, dan kondisi iklim serta nilai ekonomis pada komoditas padi di Desa Kacangan. Yang ketiga, bagaimana ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, sarana, dan prasarana produksi serta kedekatan dengan pasar yang dapat mendukung usaha penggilingan padi di Desa Kacangan. Yang keempat, bagaimana tata letak yang digunakan pada usaha penggilingan padi milik Bapak Toha di Desa Kacangan. Dan yang kelima, apa saja keuntungan dan kelemahan dari tata letak yang diterapkan pada usaha penggilingan padi di Desa Kacangan. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi komoditas padi di Desa Kacangan, untuk mengetahui kondisi pasar, kondisi topografi, dan iklim, serta nilai ekonomis pada komoditas padi di Desa Kacangan. Kemudian untuk mengetahui ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, sarana dan prasarana, serta kedekatan dengan pasar pada usaha penggilingan padi di Desa Kacangan, mengetahui tata letak yang diterapkan pada usaha penggilingan padi, serta mengetahui bagaimana keuntungan dan kelemahan dari tata letak yang diterapkan pada usaha penggilingan padi di Desa Kacangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana sih potensi komoditas padi di Desa Kacangan. Sebelum kita bahas tentang itu, kita harus mengetahui dalam melakukan perencanaan produksi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan komoditas potensial yang dapat dikembangkan di suatu daerah. Nah, Desa Kacangan itu memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan subur. Komoditas pertanian yang banyak dikembangkan adalah padi, karena dianggap sebagai komoditas yang cukup ekonomis dan menguntungkan. Mayoritas masyarakat di Desa Kacangan menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian komoditas padi, sehingga petani sangat serius dalam menggarap lahan pertanian mereka. Oleh karena itu, hasil produksi yang diperoleh petani itu cukup tinggi dan berkualitas baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi pasar, topografi dan iklim, serta nilai ekonomis dari komoditas padi. Yang pertama, kondisi pasar. Desa Kacangan memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana lokasinya berada di dekat pasar besar seperti Pasar Babat, Pasar Agrobis Babat, dan Pasar Modo. Permintaan beras di pasar-pasar tersebut juga cukup tinggi, sehingga dengan kondisi pasar yang seperti ini sangat mendukung untuk pengembangan usaha penggilingan padi. Selanjutnya, kondisi topografi dan iklim. Kondisi topografi dari Desa Kacangan adalah berupa dataran rendah dengan kondisi tanah yang cukup subur dan memiliki ketersediaan air yang cukup. Desa Kacangan memiliki iklim tropis dengan rata-rata curah hujan yang terjadi di Kecamatan Modo adalah sebanyak 1.329 mm. Nah, kondisi topografi dan iklim yang seperti ini yang dimiliki oleh Desa Kacangan itu sangat mendukung untuk dijadikan sebagai lokasi pertanian padi dan untuk mengembangkan usaha penggilingan padi karena dekat dengan bahan baku utamanya yaitu padi. Selanjutnya, nilai ekonomis komoditas padi sendiri itu cukup tinggi karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Selain itu, perawatan dari komoditas padi ini juga cukup mudah, sehingga banyak petani padi terutama di Desa Kacangan yang memilih untuk mengusahakan tanaman padi.
karena sangat menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan petani yang ada di Desa Kacangan. Hal yang akan kita bahas selanjutnya adalah pemilihan lokasi. Nah, dalam pemilihan lokasi itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Di Desa Kacangan itu tersedia cukup banyak tenaga kerja produktif di bidang pertanian. Banyak para buruh tani yang tidak memiliki lahan garapan sendiri, sehingga untuk menambah penghasilan, maka mereka bekerja di usaha penggilingan padi saat sore hari atau saat musim panen tiba. Kemudian yang kedua, aspek yang harus diperhatikan adalah ketersediaan bahan baku. Mayoritas masyarakat Desa Kacangan adalah petani padi, sehingga tidak heran jika ketersediaan padi di Desa Kacangan itu sangat melimpah. Hal ini akan memberikan peluang untuk pengembangan usaha penggilingan padi karena dekat dengan bahan baku utamanya, yaitu padi. Aspek yang ketiga yang harus diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Usaha penggilingan padi milik Bapak Toha juga didukung oleh beberapa sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan dan mesin penggilingan padi, bangunan usaha, dan alat transportasi mobil pick-up yang mendukung untuk pendistribusian beras ke para pedagang di pasar. Peralatan dan mesin penggilingan itu selalu dilakukan perawatan dan pengecekan agar menghasilkan beras dengan kualitas baik. Selanjutnya akan dibahas adalah kedekatan dengan pasar. Seperti yang sudah dibahas pada kondisi pasar tadi, bahwa Desa Kacangan cukup dekat dengan pasar sehingga dapat menghemat biaya transportasi dari usaha penggilingan padi milik Bapak Toha di Desa Kacangan. Nah, kemudian tata letak yang digunakan pada usaha penggilingan padi milik Bapak Toha adalah tata letak berorientasi produk. Pada tata letak jenis ini mengurutkan peralatan dan mesin-mesin produksi berdasarkan urutan proses produksinya. Dapat dilihat pada gambar, tahap pertama yang dilakukan adalah gabah kering giling akan dimasukkan ke mesin pecah kulit 1. Kemudian, hasilnya akan dimasukkan lagi ke mesin pecah kulit 2 dengan bantuan tenaga kerja 1. Kemudian hasil dari mesin pecah kulit 2 akan dimasukkan ke mesin polisher dengan bantuan tenaga kerja 2 hingga menjadi beras. Penerapan tata letak berorientasi produk pada usaha penggilingan padi milik Bapak Toha sudah cukup efektif dan efisien karena sudah sesuai dengan proses produksi yang dijalankan pada usaha tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan penerapan tata letak berorientasi produk pada usaha penggilingan padi milik Bapak Toha. Keuntungan yang pertama adalah biaya yang lebih murah. Penerapan tata letak berorientasi produk itu memiliki biaya material handling yang lebih rendah karena jarak perpindahan barang dari satu proses ke proses yang lainnya itu cukup dekat sehingga biaya yang ditempuh juga lebih rendah. Kemudian keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sederhana karena pekerjaan yang dilakukan cukup mudah dan teratur. Dan yang ketiga, pengendalian produksi lebih mudah karena pengurutannya didasarkan pada urutan proses sehingga memudahkan pemilik dalam melakukan pengawasan produksi. Kemudian kelemahannya adalah yang pertama tidak fleksibel karena dilakukan sesuai urutan proses. Yang kedua menyebabkan kebosanan pada tenaga kerja. Dan yang ketiga menyebabkan ketergantungan antara mesin satu dengan mesin yang lainnya. Sehingga saat mesin satu rusak maka proses produksi dapat terhambat bahkan bisa juga terhenti. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka mendapatkan kesimpulan yang pertama, komoditas potensial dari Desa Kacangan adalah komoditas padi. Keberhasilan usaha penggilingan padi di Desa Kacangan dipengaruhi oleh kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, sarana dan prasarana. Dan tata letak yang digunakan pada usaha penggilingan padi milik Bapak Toha adalah tata letak berorientasi produk. Saran dari penelitian ini adalah dengan segala potensi dan faktor pendukung yang ada, diharapkan pemilik usaha penggilingan padi dapat memaksimalkan kegiatan usahanya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha penggilingan padi milik Bapak Toha di Desa Kacangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.